Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faisal Furqan dari Universitas Islam Bekasi dari program didik perbankan syariah, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat video yang bertujuannya untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Fiqh al-Mu'amalah bahasa Arab. Adapun soalnya terdiri dari 6 soal, yaitu yang pertama ada jelaskan pengertian syarat dan rukun akad. Yang kedua ada jelaskan akad produk penghimpunan dana di perbankan syariah yang meliputi tabungan, giro, dan deposito, dan serta penjelasannya, dan juga skema dan juga contohnya. Yang ketiga ada jelaskan akad penjelasan penyaluran dana di perbankan syariah yang meliputi dari prinsip jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua yaitu ada prinsip bagi hasil yang meliputi mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga ada prinsip sewa atau upah dalam kurung atau ijarah dan IMBT. Yang keempat itu ada prinsip pinjaman atau yang disebut juga qardul hasan, dan serta penjelasan dari masing-masingnya dan diberi skema dan juga contohnya. Yang keempat ada jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah yang meliputi transfer atau wakalah. Yang kedua ada garansi bank atau kafalah. Yang ketiga ada hawalah. Yang keempat itu ada ran serta penjelasannya disertai dengan skema dan juga contohnya. Yang kelima itu ada jelaskan akad-akad di pasar modal syariah serta penjelasan dan juga skema dan juga contohnya. Yang keenam itu ada jelaskan akad-akad di asuransi syariah serta penjelasan skemanya dan juga contohnya. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal-soal berikut yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada syarat dan juga rukun akad. Syarat sendiri adalah perbuatan yang harus dipenuhi tidak sahnya. Lalu akad sendiri yang mempunyai definisi atau arti 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut akidain. Ya, atau akidain bahasa Arabnya. Dan definisi akad lagi yaitu kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu, dalam bentuk jamaknya disebut al-uqud, yang berarti ikatan atau tali sampul menurut ulama fikih. Kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sendiri. Adapun syarat-syarat akadnya yaitu kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak, maka akad orang yang tidak mencakupnya atau yang disebut gila itu tidak sah. Yang dijadikan objek akadnya dapat menerima hukumnya. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Rukun-rukun akad sendiri yaitu akid, yaitu orang yang berakad atau bersepakat. Makut alaih, benda-benda yang diakadkan, seperti ada dalam jual beli. Maudu al-akad, yang artinya atau yang bertujuannya itu pokok dalam melakukan akadnya. Sigot al-akad, yang artinya terdiri dari ijab
dan qabul sendiri. Syarat-syarat pelaku akad sendiri meliputi yang pertama itu adanya balik. Yang kedua yaitu adanya berakal. Jawaban nomor 2 terdiri atau soalnya tadi ada tabungan, giro, dan juga deposito. Penjelasan nomor pertama atau tabungan. Tabungan sendiri, pengertian tabungan yaitu menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Mengapa disebut syarat tertentu? Ya, karena syarat tersebut yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, biliat, giro, atau alat lainnya yang sama dengan saat itu. Jenis-jenis akad tabungan. Di sini saya telah menyiapkan papan tulis yang saya akan jelaskan melalui papan tulis ini. Jenis akad tabungan. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama itu ada wadiyah, amanah. Wadiyah, maksud saya ini yad amanah. Yad amanah. Yad amanah sendiri merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipkannya boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi. Tidak boleh memanfaatkan dana ataupun barang yang dititipkannya berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipannya dikembalikan harus dalam keadaan utuh. Nah, baik nilai maupun baik fisik barangnya. Jika selama dalam penitipannya terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawabnya. Baik, ini saya sudah membuat skemanya, alur skema dari al-wadiyah yad amanah. Baik, ini skemanya. Ini pertama itu ada bank atau penerimanya, dan ini nasabahnya. Ini pertama dan kedua. Nah, nasabah itu sebagai penitip. Di sini sebagai penitip ke bank. Bank itu sebagai penerima dari nasabah, barang nasabah. Nah, nasabah menitipkan barang ke bank, lalu juga menitipkan biaya penitipannya. Dan setelah itu nasabah di sini itu menarik uang dengan kartu ATM-nya. Seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada akad yad dhamanah, yang artinya titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Jadi, titipan yang penerima itu titipan diperbolehkannya memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungannya dari apa yang dititipkan, dari barang yang dititipkan. Nah, oleh karena itu, skemanya saya buat seperti ini. Di sini ada bank penerima sebagai penerima, nasabah sebagai titipannya, memberikan titipan, lalu ada pengguna dana. Nah, yang pertama itu nasabah memberi atau menitipkan dananya ke bank. Lalu si bank ini menarik dananya ke pengguna dana, ya kan? Lalu setelah itu yang ketiga yaitu pengguna dana ke bank lagi atau yang tadi penerima. Jadi bagi hasil dari pengguna dana lalu bagi hasil ke bank. Lalu si bank lakukan atau memberi bonus kepada nasabah sendiri atau yang menitipkan titipan tersebut. Jadi nasabah sendiri juga dia menitipkan dana juga dan mendapatkan bonus juga dari pihak bank sendiri gitu. Jadi akad yad dhamanah itu titipan yang penerimanya titipannya diperbolehkan memanfaatkan keuntungan, mendapatkan keuntungan dari barang yang dititipkan tersebut. Ada pula yang ketiga itu
mudharabah mutlaqah, yang artinya memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Nah, adapun skema dari mudharabah mutlaqah maksud saya, di sini ada penabung, bank, dan juga pengusaha. Yang pertama, penabung ini menitipkan dana ke bank. Setelah itu, dari bank ke pengusaha, pemanfaatan dana. Ke bank memanfaatkan dana ke pengusaha. Lalu ke pengusaha sendiri membagi hasilnya atau membagi hasil dana tersebut ke bank lagi. Nah, dari pihak bank bagi hasil lagi ke pihak penabung. Jadi sama-sama ya dibilang saling menguntungkan gitu antara penabung, bank, dan juga pengusaha. Itulah skema dari akad mudharabah mutlaqah sendiri. Adapun yang kedua yaitu ada giro. Giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Bab 1 adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun jenis akad giro meliputi wadiyah yad amanah. Yang kedua yaitu wadiyah yad damanah. Nah, ada pula rukun-rukun akad wadiyah sendiri atau rukun akad wadiyah sendiri meliputi ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat akad wadiyah yaitu barang yang dititipannya harus dihormati atau yang disebut juga muhtaramah dalam pandangan Islam. Barang yang dititipkan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Lalu syarat yang berikutnya maksudnya adalah barang yang dititipkannya dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Nah, ada pula penjelasan tentang akad wadiyah yad amanah. Sarana penyimpanan dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaannya dananya berdasarkan prinsip syariah sendiri. Dengan akad wadiyah yad amanah yaitu dananya titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cekwi dan juga bilet giro. Untuk skemanya itu pertama itu ada bank penerima, lalu ada nasabah atau penitip, ada kartu cek, lalu yang selanjutnya itu biasa digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu bank penerima. Ini bank penerima misalkan dari ini nasabahnya. Bank penerima ini nasabah ini melakukan titip barang ke bank atau yang penerima ini. Lalu si nasabah atau penitip ini melakukan biaya penitipan ke bank atau yang penerima ini. Lalu nasabah atau penitip ini melakukan kartu cek. Nasabah menarik uangnya dengan kartu cek itu sendiri. Nah, lalu dengan kartu cek ini digunakan untuk suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu begitulah skema yang diterapkan dalam akad wadiyah yad amanah itu sendiri. Adapun akad wadiyah yad damanah yang mempunyai arti sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah sendiri. Akad damanah sendiri dapat diambil setiap saat. Kenapa setiap saat? Nah, menggunakan media cekwi dan bilet giro. Nasabah mendapatkan bonus dari bank karena uang yang
dititipkannya diputar kepada pihak ketiga. Nah, skema akad wadiyah domana sendiri itu ada, yang pertama ada bank penerima, lalu yang kedua itu ada nasabah penitip, yang ketiga ada pengguna dana. Ini misalkan sebelah kiri, telapak saya kiri yaitu bank atau penerima. Nah, sebelah kanan ini yaitu nasabah atau penitip, dan ini yang ketiga yang di bawah ini anggap saja ini pengguna dana. Nah, nasabah melakukan titip dana ke bank atau penerima. Nah, setelah itu apabila sudah menitipkan dana, setelah melakukan penitipan dana nasabah ke bank, lalu si bank ini melakukan penarikan dana ke pengguna dana. Nah, setelah itu pengguna dana membagikan hasilnya ke bank atau penerimanya. Lalu bank penerima ini memberikan bonus. Ya, memberikan bonus ke nasabah. Jadi satu diuntungkan, semua diuntungkan. Jadi saling menguntungkan. Ibarat simbiosis mutualisme. Yang ketiga yaitu deposito. Deposito sendiri artinya atau pengertiannya adalah simpanan pencairannya hanya dapat dilakukan kepada, maksudnya dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syaratnya juga tertentu. Ada pula jenis akad deposito sendiri. Nah, meliputi yaitu mudharabah. Rukun akad mudharabah sendiri meliputi, yang pertama itu ada modal, yang kedua itu ada jenis usahanya, yang ketiga itu ada keuntungan, yang keempat lalu ada dua pelaku transaksi, yang kelima itu ada pelafalan transaksi. Lalu syarat-syarat akad mudharabah sendiri apa sih? Nah, tadi kan ada rukun, sekarang ada syarat. Syaratnya apa aja? Nah, syaratnya yang meliputi, yang pertama penyedia dana dan pengelolanya. Yang kedua ada penyataan ijab dan kabul. Yang ketiga itu ada modal. Yang keempat itu ada keuntungan mudharabahnya. Yang kelima itu ada kegiatan urusan oleh pengelolanya. Nah, adapun pengertian dari akad mudharabah sendiri yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yang satu memberikan modal, nah yang satunya lagi memberikan tenaga. Jadi jika keuntungannya dibagi dua, jika kerugiannya ditanggung si pemodal sendiri. Nah, adapun skemanya yang akan saya gambarkan, yang pertama itu ada deposan. Misalkan ini telapak kiri itu deposan, sebelah kanan itu adalah bank mudharib atau yang pengelolanya. Yang di sini yang ketiga itu ada pengusahanya. Lalu ya benar, yang ketiga itu ada pengusahanya. Yang selanjutnya itu ada jangka waktu untuk menarik dana sesuai kesepakatan di awal atau yang telah di ijab dan qabulin. Nah, langsung saja saya jelaskan. Nah, dari deposan sendiri menitipkan dana ke bank mudharib atau yang pihak pengelolanya. Nah, lalu dari bank mudharib sendiri atau pengelolanya memanfaatkan dana ke pengusaha, pemanfaatan dananya. Lalu dari pengusaha membagikan hasil ke bank mudharib atau yang mengelolanya. Nah, setelah itu si bank ini membagikan hasil ke deposan atau yang ngedeposit dana tersebut. Lalu ada jangka waktu yang telah disepakati atau ijab kabulnya. Nah, oleh karena itu skemanya jadi deposan, bank mudharib atau pengelola dan pengusahanya. Begitulah skema yang dapat saya gambarkan melalui media tangan saya. Adapun soal yang ketiga yang akan saya jawab berikutnya yaitu analisa akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama itu prinsip jual beli. Ya, saya akan menjelaskan prinsip jual beli terlebih dahulu. Prinsip jual beli yaitu transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar barang atau menukar barang dengan barang yang lain.
berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dan jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Adapun skema jual beli yang saya akan gambarkan di papan tulis berikut ini. Adapun di sini saya sudah gambarkan dari skema jual beli. Yang pertama ini ada pembelinya, dan yang kedua ini ada penjual, ya kan? Nah, dari pembeli dan penjual ini melakukan proses transaksi. Misalnya ini pembeli ini melakukan pembayaran uangnya, dan ini barangnya penjual. Nah, di sini mereka saling melakukan proses transaksi. Setelah proses transaksi, ada pula melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah dijual belikan. Misalkan pembeli membeli suatu barang dengan harga 5.000. Nah, penjualnya ini melakukan penjualan barang dengan harga 5.000. Misalkan membeli sebuah ember dengan harga 5.000. Nah, otomatis dia melakukan transaksi lalu melakukan pembayaran. Nah, adapun murabahah dalam jual beli. Murabahah sendiri merupakan suatu akad yang menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permintaan. Maksud saya menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai atau murabahah bil wadi lisyirah dan bai murabahah lil amri isyirah, yaitu nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Margin itu artinya keuntungan atau kenaikan dari harga tersebut. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nah, akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang artinya sebuah transaksi jual beli yang maksud saya sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harganya, harga modalnya maksudnya, dan margin secara jelas serta jujur kepada si pembeli. Jadi tidak secara tipu. Jadi apa yang dikatakan itu secara jujur ataupun jelas. Adapun dari skema murabahah sendiri, yaitu yang pertama itu ada penjual, pembeli, serta ada produsen atau suppliernya. Jadi penjual melakukan negosiasi dengan pembeli. Sehabis adanya negosiasi di antara penjual dan pembeli, lalu ada melakukan pembayaran atau transaksi, atau yang disebut juga akad bai. Nah, setelah melakukan pembayaran, lalu si penjual membeli barang dari produsen sendiri atau yang disebut juga penyuplai barang atau pemasok barang. Yang ketiga, setelah membeli barang dari produsen, si produsen mengirimkan barang. Atau yang keempat, nah setelah mengirimkan barang, produsen atau supplier ini melakukan pengiriman ke pembeli. Nah, si pembeli ini menerima barang tersebut yang telah dibelikan gitu. Yang selanjutnya yaitu ada salam dalam jual beli. Salam sendiri dalam jual beli salam yaitu spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjualnya di awal akad. Nah, ketentuan harganya, maksudnya ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Mengapa demikian? Dalam hal bank bertindak sebagai maksudnya dalam hal bank itu bertindak sebagai pembeli. Nah, bank syariah dapat menerima atau bank syariah maksudnya dapat meminta, bukan menerima. Maaf, tadi saya sempat salah perkataan. Maksudnya itu dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk yang namanya menghindari risiko kerugian bank itu sendiri.
barang pesanan harus diketahui. Mengapa? Maksudnya itu mengetahui karakteristik dari secara umum yang meliputi dari jenis, spesifikasi teknis, ada pula kualitas dan kuantitas barang tersebut. Nah, jadi barang pesanan harus sesuai dengan kriteria yang telah saya sebutkan atau yang tadi saya sebutkan. Dan apabila ada kecacatan dalam dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab dalam kesalahan atau kelalaian tersebut. Nah, adapun skema salam itu ada, misalkan ini petani, ya, petani atau penjual dari misalkan ya dari padinya. Nah, lalu ini ada pembeli dan juga ini yang ketiga itu ada barang pesanan. Jadi petani atau yang penjual barang ini melakukan akad salam kepada pembeli atau yang mempunyai modal, ya kan? Setelah itu si pembeli ini atau yang mempunyai modal membayar barang dari petani tersebut. Nah, sehabis itu si petani melakukan kirim barang atau barang pesanan yang telah pembeli membayarnya. Lalu barang pesanan itu akan segera dikirim lagi ke pembeli atau si pembeli telah menerima barang tersebut. Jadi dikirim lagi gitu. Jadi ada 2 kali pengiriman di situ. Adapun rukun jual beli dalam salam. Yang pertama itu ada pembeli atau muslam. Yang kedua itu ada penjual atau muslam ilahi. Yang ketiga itu ada modal uang, yang arti atau dalam bahasa Arabnya an-nukud. Yang keempat barang atau muslam fihi. Yang keenam atau serah terima barang yang memiliki bahasa Arabnya itu ijab dan qabul. Syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut. Yaitu ada kerelaan di antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang kedua itu ada cakap dalam bertindak. Nah, ada cakap dalam bertindak. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut. Nah, adapun yang selanjutnya itu istisna jual beli dalam jual beli. Dalam lembaga keuangan syariah, istilah istisna acap kali digunakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan istisna sendiri? Nah, apabila kalian belum tahu, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. Istisna sendiri adalah akad. Istisna sendiri akad pemesanan suatu barang dari pihak pertama atau pemesan ke pihak kedua atau produsen. Nah, adapun dalam istisna sendiri, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Nah, singkat kata, jadi itu seperti pembeli melakukan request kepada si penjual. Misalnya kita mau bangku kayak gini modelnya, Pak, misalnya Pak, kita mau model kayak gini, ada? Tidak, tolong dibuatkan kalau ada. Nah, apabila tidak ada, maka si penjual ini akan melakukan pembicaraan kepada pembeli. Maaf Pak, misalnya tidak ada seperti ini. Oh, apabila tidak ada, maka si pembeli ini mencari tempat lagi untuk mencari barang sesuai dengan requestnya gitu. Rukun dan syarat salam Rukun dan syarat salam itu pembeli yang disebut al-muslim. Yang ketiga yaitu ada ra'as al-mal, yang artinya harga pesanan atau modal yang dibayarkan. Yang selanjutnya itu ada barang yang disebut dengan al-muslim fihi. Yang selanjutnya ada sigat, yang artinya ijab dan qabul dengan perkataan salam. Nah,
Sedangkan persyaratan secara rinci dapat dilihat dari rukun-rukunnya. Rukun-rukun syarat, maksudnya rukun-rukun salam syarat akidah. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada muslim atau pembeli atau pemesan. Yang selanjutnya itu harus mengerti hukum. Yang ketiga ada sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, ataupun merasa ditekan atau dibebani, maksudnya ya dibebani atau dibatini. Skema dari skema dari istisna sendiri atau skema jual beli istisna ini ada pembeli atau nasabah konsumen mengirimkan pesanan ke bank atau yang menjual ini. Dari pembeli mengirimkan atau memesan barang kepada penjual. Lalu pihak bank atau penjual ini melakukan pesan atau membeli dari produsen atau yang membuatnya. Lalu dari produsen atau pembuat mengirimkan barang, lalu barang ini dikirimkan kembali ke pihak pembeli atau nasabah konsumen tadi. Adapun syarat-syarat akad istisna sendiri. Nah, tadi kan syaratnya saya belum jelaskan tadi, syarat dan rukun dalam salam. Nah, selanjutnya syarat-syarat akad istisna. Apa saja sih? Yang pertama, itu ada meliputi kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Nah, yang kedua tuh ada hal dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang ataupun produk pesanan sudah jadi. Jadi, oleh sebab itu, kriteria barang itu harus jelas ketentuannya, karakteristiknya yang telah diucapkan atau yang telah saya gambarkan atau saya jelaskan tadi. Nah, waktu penyerahannya tidak ditentukan. Jadi, dalam akad istisna disebutkan bahwa penyerahan barang yang sudah selesai atau dipesan tidak ditentukan. Apabila ditentukan, maka akadnya akan merubah menjadi akad salam. Akan tetapi, hal tersebut diperdebatkan. Mengapa diperdebatkan? Oleh ulama menurut tradisi, sebenarnya penentuan penyerahan ini atau penyerahan barang ini boleh dilakukan. Barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istisna. Maksudnya itu ada dua kriteria. Maksudnya ada pendapat yang menyatakan bahwa barang ini yang bisa ditransaksikan dengan akad istisna. Maksudnya apa sih? Itu barang yang sejak dulu sudah ditransaksikan dengan akad tersebut. Namun pendapat ini tidaklah kuat. Menurut dalil tentang akad istisna dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada batasan barang yang bisa menggunakan akad istisna sendiri. Yang selanjutnya itu ada prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Mudharabah diambil dari kata darb yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptualnya pengertian mudharabah sendiri berarti akad kerja. Akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, yang selanjutnya modal tersebut 100%. Mengapa dibilang 100%? Karena itu ada dananya atau penyedia dana. Dan pihak kedua menjadi pengelolanya. Jadi pihak pertama sebagai modal atau pemberi modal atau yang mempunyai modal, yang kedua itu yang selanjutnya pihak kedua itu yang pengelolanya dari pengelola dana tersebut. Nah, keuntungan usahanya secara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ijab dan qabuli. Maksudnya bila kemudian ada kerugian maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun ada namunnya nih. Namunnya ini jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka si pengelola
pengelolanya yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, apabila misalkan dia dari pengelola ini melakukan kecurangan, misalkan dia uangnya itu dipakai semena-mena untuk kepentingan pribadi dari pengelola tersebut, maka otomatis ya pengelola itu yang akan mengganti atau yang bertanggung jawab terhadap uang atau dana yang telah diberikan dari penyalur dana tersebut. Istilahnya ya dia bertanggung jawabnya. Ada pula macam-macam dan manfaat mudharabah sendiri. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah, yang artinya jenis ini adalah bentuk kerjasama atau transaksi antara sahibul ma'al atau penyandang dana dengan mudharib atau pengelolanya, yang cakupannya luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yang artinya mudharabah jenis ini disebut juga dengan spesifik mudharabah, yang artinya prakteknya si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, tempat, dan pembatasannya ini acap kali mencerminkan kecenderungan si penyandang dana dalam memasuki dunia usaha. Lalu ada manfaat mudharabah sendiri. Manfaat mudharabah sendiri, yang pertama itu bank akan menikmati peningkatan hasil usahanya pada saat keuntungan. Nah, yang kedua itu ada pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow, atau yang artinya arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabahnya. Yang ketiga, yaitu ada yang namanya bank akan lebih selektif. Maksudnya selektif yaitu bank ini hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Nah, adapun pengertian musyarakah selanjutnya yaitu prinsip akad ini merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Jadi saling bisa dibilang saling mempunyai sinergi satu sama lain. Nah, adapun surah yang menjelaskan tentang musyarakah sendiri atau akad musyarakah ini terdapat di dalam surah Shad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursihi jasadan thumma anaba. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagiannya mereka berbuat zalim kepada sebahagian orang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Quran surah Shad ayat 24. Adapun yang ketiga, prinsip sewanya atau upahnya atau ijarah atau IMT. Ijarah sendiri dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMT. Nah, ijarah yang pertama ijarah yang akan saya jelaskan. Ijarah sendiri yaitu transaksi sewa menyewa barang atau upah, mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembiayaannya sewa atau upah. Sedangkan IMBT itu kombinasi antara akad ijarah atau sewa menyewa dengan murabahah atau jual beli. Ada pula skema dari ijarah sendiri. Yang pertama itu ada pastinya penjual atau suppliernya, ya kan? Ya, penjual. Nah, sehabis itu ada objek sewanya. Setelah ada objek sewa, ada kepemilikan atau pemilik dari uang itu atau nasabahnya. Selanjutnya dari penjual atau supplier ini melakukan objek sewa, terus habis melakukan objek sewa, pemilik ke nasabah. Setelah nasabah itu ada yang namanya bank. Bank ini untuk sewa beli.
antara nasabah dan juga bank. Nah, dari bank ini ke penjual lagi atau suppliernya. Jadi konsepnya penjual, nasabah, maksudnya penjual, objek sewa, nasabah, dan juga pihak bank. Rukun dan syarat ijarah sendiri. Yang pertama itu ada mujir dan mustajir. Apa sih itu maksudnya? Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa, menyewa, atau upah, mengupah. Muajir sendiri adalah orang yang memberikan upah dan orang yang menyewakannya. Mustajir adalah orang yang menerima upah atau melakukan sesuatu dari barang yang atau orang yang menyewa sesuatu itu. Disyaratkan bagi muajir dan mustajir sendiri adalah balik berakal serta cakap melakukan tasarruf. Apa sih tasarruf itu? Yang artinya mengendalikan harta, ya. Dan saling meridhoi tentunya. Yang kedua itu ada sigat ijab dan qabul. Nah, mengapa ada ijab dan qabul sendiri dalam rukun dan syarat ijarah? Nah, ijab dan qabul sendiri antara muajir dan mustajir ini melakukan ijab qabul, sewa menyewa, dan upah mengupah. Dan ijab qabul sendiri itu sewa menyewa, yang artinya maksudnya ijab qabul sewa menyewa. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada ujrah. Apa sih itu ujrah? Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah. Nah, yang keempat itu ada barang yang disewakan atau barang sesuatu yang dikerjakan dalam mengupah. Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini. Nah, adapun rukun, syarat, dan ketentuan muntahiyya bitamlik. Yang pertama itu ada rukun. Nah, rukunnya itu maksudnya adalah penyewa atau mustajir. Yang tadi saya sebutkan sebelumnya, mustajir yaitu pemilik barang ataupun objek sewanya. Ya. Yang kedua ada apa sih? Yang kedua itu ada pemilik barang atau disebut juga muajir. Muajir sendiri yaitu pemilik barang atau yang objek sewanya. Yang ketiga itu ada barang atau objek sewa atau ma'jur, adalah barang yang disewakan. Nah, yang keempat itu ada harga sewa atau manfaat sewa yang disebut juga ujrah, yang artinya imbalan yang diterima oleh muajir. Selanjutnya itu yang kelima itu ada ijab qabul, adalah serah terima barang. Nah, adapun ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yaitu susunan kata yang terdiri dari al-ijarah dan at-tamlik. Nah, al-ijarah sendiri dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas, lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang sifatnya itu dalam sebuah tanggungan. Nah, dan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan. Dan at-tamlik ini berupa terhadap benda. Nah, selanjutnya syarat-syaratnya. Objek IMBT itu akan berpindah kepemilikannya pada akhir, yaitu dari tangan pemilik ke tangan penyewa dikarenakan pembelian secara bertahap. Yang kedua itu ada pihak berakad harus menyatakan dengan jelas apa yang akan ada proses pemindahan kepemilikan, hanya boleh sewa kepada pihak lain selama akad IMBT masih berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada pembayaran bertahap atau yang keempat nih. Yang keempat itu ada pembayaran bertahap yang dilakukan oleh penyewa akan dihitung sebagai harga dari objek IMBT tersebut. Nah, adapun ketentuan dari IMBT-nya, objek ijarah itu hanya diakui sebesar biaya perolehannya dan akan susut seiring berjalannya akad ijarahnya. Selanjutnya yaitu ada qardul hasan.
Ya, atau prinsip pinjaman yang artinya qardul hasan. Qard al-hasan sendiri adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk. Nah, segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qad yang memiliki arti harta yang dipinjamkan, merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Maksudnya ialah jadi harta yang dipinjamkan kepada diri. Ada pula rukun dan syarat akad qardul hasan sendiri. Yang pertama itu ada rukun qard. Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur itu ulama rukun qard ada 3. Yang pertama yaitu ada 2 orang yang berakad yang terdiri dari mukrid atau yang artinya yang memberikan utang, dan muqtarid atau orang yang berutang. Yang kedua itu ada qard atau barang atau objek yang akan dipinjamkan. Ketika itu ada sigat ijab dan qabul. Dengan demikian syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan qard. Memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman qard itu tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islamnya. Nah, yang kedua itu ada syarat qardul hasan. Ketentuan syaratnya, harta qard dari segi kepemilikan berlaku ketentuannya dan syaratnya al-mabi atau benda yang diperjualbelikan, yaitu harta yang diqardkan harus milik mukrid karena sifat al-tamliknya sama, yaitu harta qardnya berpindah kepemilikannya dari milik mukrid menjadi milik muqtarid sendiri, sehingga mukrid harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikannya barang yang diqardkan. Nah, anjuran menyegerakan pengembaliannya atau pengembalian qard itu sendiri yaitu akad qard terus masuk ke dalam akad tabaru karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, mukrid berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya, karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezoliman. Ya, kezoliman. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezoliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun skema qardul hasan yang akan saya gambarkan berikut ini. Untuk skema dari qardul hasan sendiri, di sini ada nasabah. Ini ada skema qardul hasannya, ini akad qardnya. Nasabah, bank syariah, modal plus keuntungan, pengembalian modal. Di sini 100% keuntungan, pengelolaan. Jadi dari nasabah akad qard ke sini ke nasabah meminjam dana ke bank syariah. Nah, dari bank syariah ya kan, lalu nasabah ke tempat usaha ini mengelola usaha itu. Lalu dari usaha ini modal usahanya ke bank syariah. Nah, lalu ke bank syariah itu ke sini ke nasabah ini pengelolanya ketiga. Lalu yang selanjutnya itu keempat, dari tempat usaha ini ke modal plus keuntungan ini yang bawah. Lalu dari modal plus keuntungan ini kan 100% untung nih, 4. Nah, lalu pengembalian modal lagi ke bank syariah gitu. Jadi itu
Itu adalah skema dari Khairul Hasan sendiri. Baik, saya akan menjawab soal yang selanjutnya atau yang keempat, yaitu tentang jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah yang meliputi transfer atau wakalah, garansi bank atau kafalah, serta yang ketiga itu ada hawalah, yang keempat itu ada ran. Dan jelaskan, berikan contohnya. Baik, langsung saja saya akan lanjut menjawabnya. Yang pertama itu hawalah. Hawalah itu akad pemindahan dari utang piutang suatu pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Nah, contoh-contoh itu kerelaan dari muhil. Kedua itu adanya persetujuan dari pemberi hutang ataupun muhal, yang artinya itu haknya dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga itu ada yang namanya adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Nah, ada pula jenis-jenis hawalah sendiri, yaitu dari pemindahan hutang kepada pihak ketiga. Lalu hawalah mutlaqah, yang selanjutnya ada hawalah hak. Terus ada pemindahan piutang kepada pihak piutang lainnya, itu ke hawalah hak sendiri. Nah, contoh produknya itu merupakan anjak piutang. Nah, rukun hawalah sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pihak yang berhutang, namanya itu muhil. Yang kedua itu adanya pihak yang berpiutang, yang artinya muhal. Yang ketiga, adanya pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhal, yang disebut muhal alaih. Yang keempat, ada yang namanya hutang muhil kepada muhal, atau yang disebut juga muhalbih. Yang kelima itu ada hutang muhal alaih kepada muhil. Yang keenam itu ada ijab qabul namanya sigot. Nah, adapun skema akad hawalah sendiri, muhal atau penyuplai, terus ada muhal alaih atau bank, dan selanjutnya ada muhil atau pembeli. Nah, jadi dari muhil pembeli ini ke bank itu melakukan akad yang pertama, ya kan? Setelah melakukan akad, lalu yang kedua adanya penyuplai barang antara pembeli ke pihak penyuplai, ya kan? Udah tuh habis suplai barang, lanjut yang ketiga itu ada pembicaraan atau invoice tentang barang apa yang mau disuplai, dibicarakan satu sama lain. Lalu setelah adanya invoice, lanjut adanya pembayaran antara pihak bank dan juga penyuplai itu sendiri. Nah, apabila sudah, yang kelima itu ada yang namanya tagih menagih. Nah, tagihnya itu pihak bank menagih si pembeli ini uangnya. Nah, lalu si pembeli ini membayar tagihan dari bank tersebut. Setelah itu yang keempat tadi belum ya saya jelaskan. Yang keempat itu bank itu membayar penyuplainya itu. Tadi maaf langsung kelima. Jadi yang keempat itu tadi sebelumnya kebayaran dulu, bank membayar si penyuplai. Lanjut kelimanya itu baru dia dari pihak bank menagih ke pembeli. Nah, pembeli membayar apa yang ditagih oleh bank tersebut. Untuk penggambaran skemanya atau penjelasan skema dari hawalah sendiri, yang pertama itu muhil melakukan akad dengan si bank atau muhal alaih. Yang kedua itu ada namanya muhil mengirim barang ke nasabah. Nah, setelah sudah mengirim barang ke nasabah, yang ketiga itu muhil mengirim invoice ke bank. Nah, lanjut yang keempat itu ada bank membayar utang nasabah ke muhil sendiri. Nah, yang kelima itu ada bank menagih utang ke nasabah. Dan yang keenam itu ada nasabah membayarkan utangnya ke bank.
Nah, lanjut. Yang selanjutnya itu ada ran. Apa sih itu ran? Ran itu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang telah diterimanya atau disebut dengan gadai. Ya. Adapun barang yang digadaikannya itu milik nasabah sendiri. Lalu yang kedua itu jelas ukurannya, sifatnya jelas, dan nilainya juga ditentukan berdasarkan nilai real pasaran. Untuk jenis-jenis ran sendiri itu ada beberapa segmen. Itu barang yang digadai hanya berpindah kepemilikannya, namun masih bisa dibilang itu dikuasai atau digunakan oleh pemberi gadai tersebut. Nah, habis itu ada namanya ran ekor atau rasmi. Nah, selanjutnya ada ran hiazi. Ran hiazi itu maksudnya itu barang yang digadaikan ikut dipindahkan kepemilikannya beserta hak kepemilikannya. Lalu contoh produknya itu yaitu gadai. Nah, rukun ran sendiri yang pertama itu ada orang yang menggadaikan atau disebut juga rahin. Yang kedua, barang yang digadaikan disebut juga marhun. Yang ketiga, orang yang menerima gadai itu disebutnya murtahin. Yang keempat, hutang yang disebut juga marhun bih. Yang kelima, ada ijab qabul disebut dengan sigot. Nah, adapun skema akad ran itu ada beberapa macam. Ada murtahin atau yang disebut juga pegadaian. Yang selanjutnya ada rahin yang artinya pihak menggadaikan. Nah, jadi dari murtahin ke rahin ini sendiri melakukan akad transaksi yang pertama. Setelah itu penyerahan marhun ya antara murtahin serta rahin sendiri. Nah, selanjutnya setelah penyerahan rahun, pemberian utang. Setelah pemberian utang tersebut membayar utang. Setelah membayar utang, menyerahkan kembali marhun tersebut. Nah, untuk penjelasan skemanya itu dalam kalimat pertama itu murtahin melakukan akad dengan rahin. Kedua, rahin menyerahkan barang kepada murtahin. Yang ketiga, murtahin memberikan utang kepada taksiran, maksudnya taksiran barang kepada nasabah. Yang keempat itu nasabah membayar utang untuk menebus barang murtahin sendiri atau mengembalikan barang murtahin. Nah, yang selanjutnya itu ada wakalah. Apa sih yang dimaksud dengan wakalah sendiri? Ya, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lainnya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun macam-macam atau syaratnya itu yang pertama, orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh. Yang kedua, yang diberi wewenang harus balik, berakal sehat. Yang ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang tersebut. Nah, jenis-jenis wakalah terdapat bermacam-macam. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yang artinya mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu maupun urusan. Yang selanjutnya, wakalah al-muqayyadah, yang artinya penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang selanjutnya yang ketiga, ada wakalah al-ammah, yang artinya perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah, tetapi lebih daripada al-mutlaqah sendiri. Ada pula contoh produknya. Yang pertama itu ada clearing, yang kedua itu ada inkaso, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada L atau C. Rukun wakalah sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, orang yang memberi wewenang atau mewakili. Yang kedua, ada orang yang diberi wewenang atau wakil.
Yang ketiga, ada urusan yang diwakilkan atau muwakal fihi. Yang keempat ada ijab qabul atau istiqlal. Skema dari wakalah sendiri dalam bentuk kalimat yang pertama, nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah pertama. Yang kedua, nasabah pertama memberikan amanat dan ujrah kepada bank yang ditunjukkan untuk nasabah kedua. Yang ketiga, bank memberikan uang yang boleh diamanahkan atau diamanatkan oleh nasabah 1. Nah, selanjutnya kafalah. Apa sih itu kafalah? Ya, kafalah sendiri jaminan yang diberikan oleh penanggung atau yang disebut juga kafil. Ya benar, kafil. Apa sih itu kafil? Kafil itu kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya dari pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya, jenis-jenis kafalah sendiri ada beberapa macam bagian. Yang pertama itu memberikan jaminan atas diri si peminjam atau si penjamin. Yang kedua itu ada jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Yang ketiga ada jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh ukuran waktu atau kurun waktu dan untuk tujuannya tertentu. Nah, yang keempat, penjaminannya itu atas pengembaliannya, atas barang apa yang telah disewa pada saat jangka waktu yang telah habis. Contoh produknya itu adalah bank garansi. Ya, rukun kafalah sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Orang yang berkewajiban menanggung disebut kafil. Yang kedua, orang yang berutang disebut orang yang ditanggungjawabkan atau kewajibannya disebut asil. Yang ketiga, orang yang menghutangkannya disebut makful lahu. Yang keempat, harta atau barang yang dijamin disebut mahful bihi. Adapun skema akad kafalah sendiri atau penjelasan skemanya, dalam bentuk kalimat itu ada 8 kalimat setidaknya. Yang pertama itu pemilik proyek ini melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor. Yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirim mengirim barang ke pemilik proyek tersebut. Yang keempat, nasabah melakukan pengerjaan proyek. Yang kelima itu bank menjamin pelaksanaan proyek tersebut. Nah, yang keenam, pemilik dari proyek tersebut menagih ke bank jika nasabah wan prestasi. Nah, yang ketujuh, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah wan prestasi. Yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Ya, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kelima itu tentang pasar modal syariah beserta penjelasan dan juga skemanya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan definisi tentang pasar modal syariah sendiri. Pasar modal syariah sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Maksudnya apa sih? Perusahaan pasar modal berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga-lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Nah, secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli atau penjual atau pembeli saham yang melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Nah, penjual dalam pasar modal sendiri ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal atau efisien dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pelaku dari pasar modal syariah sendiri yang pertama ada emiten. Emiten itu adalah merupakan perusahaan yang akan melakukan yang namanya
penjualan surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua itu ada investor. Apa sih yang dimaksud dengan investor sendiri? Investor adalah merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, perusahaan pengolahan dana atau investment company, yang artinya perusahaan ini yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Nah, yang selanjutnya yang keempat, ada yang namanya reksadana. Apa itu reksadana sendiri? Reksadana yaitu wadah itu atau tempat penampungan yang menghimpun dana dari masyarakat, dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sendiri. Nah, adapun produk-produk pasar modal syariah sendiri terdapat beberapa macam bagian. Yang pertama, saham syariah, yang kedua reksadana, yang ketiga adalah sukuk. Saham syariah sendiri adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha tersebut dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas serta kekayaan perusahaan apabila perusahaan ini bisa disebut juga diikuidasi karena pemiliknya ini saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Nah, yang kedua ada saham preferen. Apa sih itu preferen sendiri? Saham preferen itu merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara sukuk dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Yang selanjutnya, saham syariah musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk saling usaha tertentu. Nah, rukun dan syarat akad musyarakah itu ada, pertama itu rukun yang meliputi dari ijab qabul, ada dua pihak yang berakad, objek akadnya, yang selanjutnya ada nisbah bagi hasil. Yang kedua itu ada syarat. Syaratnya meliputi tidak ada bentuk khusus kontrak. Yang kedua, mitra khusus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga itu ada modal harus uang tunai. Nah, ada pula penjelasan skema dari musyarakah sendiri, yaitu emiten, atau yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau menyetor dana untuk menanam modal atau sahamnya. Yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor sendiri. Ada pula saham syariah mudharabah. Mudharabah ini yang dimaksud adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik dana atau sahibul mal dan pengelolaan dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Nah, ada pula skemanya. Yang pertama itu ada investor menyetorkan dana kepada bursa efek untuk dikelola membeli saham. Yang kedua, bursa efek ini memperjualbelikan saham melalui emiten. Nah, yang ketiga ini, emiten ini memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor sendiri. Ada pula sukuk. Yang kedua, sukuk. Ya, sukuk, apa itu sukuk? Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset, atau bahasa Inggrisnya underlying asset. Nah, sukuk ini merupakan cerminan dari kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Nah, adapun jenis-jenis sukuk sendiri, yang pertama ada sukuk korporasi yang memiliki arti atau definisi atau pengertiannya, yaitu sukuk korporasi adalah
jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, surat berharga negara atau surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN sendiri adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaannya terhadap aset SBSN sendiri, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk ijarah. Sukuk ijarah ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa sendiri. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat sendiri dari sukuk ijarah. Pertama ada rukun ijarah, yaitu meliputi akid atau orang yang akad. Sigot, yaitu ada yang namanya ijab dan qabul. Yang ketiga itu ada ujrah. Ujrah itu apa sih? Ujrah itu upah. Yang keempat itu ada manfaat. Nah, selanjutnya itu manfaat ijarah. Manfaat maksudnya syarat ijarah. Syarat ijarah itu bagi kedua orang yang berakad, yaitu telah balik dan berakal dan sehat. Yang kedua, belah pihak itu saling melakukan akad, menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. Nah, ada pula skema dari ijarah tersebut atau sukuk ijarah tersebut. Pertama, pengalihan manfaat objek ijarah. Yang kedua, investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Yang ketiga, pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, itu ada pihak ketiga membayar sewa ke emiten. Yang kelima itu emiten membayar cicilannya dan sisa fee atau pembayaran ijarah sendiri ke investor. Seperti itu. Yang selanjutnya ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah sendiri yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal atau rab al-ma'al yang selanjutnya dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahliannya atau mudharib. Nah, keuntungannya dari kerjasama itu tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang ditimbulkan atau yang akan timbul akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal tersebut. Adapun skemanya, yang pertama itu emiten membiayai kegiatan tersebut atau kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, setelah proyek itu dilaksanakan, mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Yang ketiga, itu ada distribusi pendapatan untuk investor dan juga emiten sendiri. Yang keempat, pengembalian modal saat jatuh tempo. Baik, yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 6 tentang akad-akad asuransi syariah. Ada pula pengertian atau definisinya. Menurut Fatma DSN nomor 21 garis miring DSN MUI dalam garis miring X garis miring 2001, itu asuransi syariah itu takmin atau takaful atau juga tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk-bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau melainkan perikatan yang sesuai dengan syariah sendiri. Salah satu upaya solusinya yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsipnya. Maksudnya prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip syariahnya. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan. Perlindungan apa sih? Ya, perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang resikonya tidak dapat diprediksi. Lanjut, produk-produk asuransi syariah sendiri meliputi asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tabungan dan juga non-tabungan.
tabungan sendiri meliputi takaful dana hasanah atau yang pertamanya. Yang kedua itu ada takaful dana jabatan. Ketiga takaful haji. Yang keempat ada takaful dana siswa. Yang kelima ada takaful dana investasi. Sedangkan untuk non tabungan sendiri meliputi 3 bagian. Yang pertama itu ada takaful kesehatan individu. Yang kedua ada takaful kecelakaan diri atau individu. Yang ketiga ada takaful al-khairat atau individu. Atau takaful al-khairat individu. Nah, adapun prinsip asuransi syariah sendiri meliputi yang pertama itu ada tauhid, yang kedua ada keadilan, ketiga ada tolong menolong, yang keempat itu ada kerjasama, yang kelima ada amanah, yang keenam itu ada kerelaan, yang ketujuh ada larangan riba, yang kedelapan ada yang namanya larangan maisir, yang kesembilan ada namanya larangan gharar. Akad dalam asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan praktek menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko, otomatis yang dipertanggungjawabkan maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad. Nah, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zulm atau disebut juga penganiayaan. Nah, riswah atau yang disebut juga suap. Nah, barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah akad tabaru yang mempunyai arti atau definisi yaitu prinsip tabaru sendiri dalam asuransi syariah yaitu apa sih? Nah, akad tabaru ini akad antar peserta untuk menanggung resiko-resiko bersama dengan prinsip tolong menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk bukan untuk mencari keuntungan, tetapi saling tolong menolong. Itulah disebut dengan prinsip tabaru sendiri. Nah, adapun rukun dan syarat dari tabaru sendiri, yang pertama itu ada wahib. Yang pertama itu ada wahib, yang artinya pemberi hibah atau tabaru. Syaratnya ialah memiliki ahliyah atau kecakapan untuk bertabaru. Tidak sah bila hibah itu dari anak kecil, orang tidak waras dan sebagainya. Non muslim boleh memberikan hibah kepada muslim, tetapi demikian juga sebaliknya. Yang kedua itu ada yang namanya al-mauhub lahu. Ya, apa sih artinya? Artinya itu penerima hibah atau tabaru. Syaratnya penerima hibah diperbolehkan siapa saja yang sah untuk menerima pemberian, baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki maupun perempuan. Bahkan muslim dan non-muslim pun juga boleh. Yang ketiga, as-sighah, yang artinya ijab dan qabul. Syaratnya dengan lafaz atau kalimat apa yang menunjukkan adanya pemberian harta atau sesuatu. Sebagian mazhab Hanafi mengatakan cukup dengan ijab saja atau tanpa qabul untuk mengadakan akad hibah. Nah, yang keempat itu ada al-mauhub atau barang harta yang diberikan. Syaratnya itu sesuatu yang dihibahkan harus bisa dibilang ada pada saat terjadinya akad hibah. Yang selanjutnya itu ada namanya sesuatu yang dihibahkan harus bebas dari gharar. Nah, selanjutnya ada sesuatu yang dihibahkan bukan merupakan barang atau harta milik bersama yang belum terbagi. Nah, ada pula akad wakalah bil ujrah. Apa sih yang dimaksud dengan akad wakalah bil ujrah sendiri? Pasti kalian penasaran kan? Nah, oleh karena itu maka akan saya jelaskan. Akad wakalah bil ujrah ini bertujuannya untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan itu. Maksudnya kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujrah atau biaya pengelolaannya. Menurut Fatma Dewan Syariah Nasional nomor 52 /DSN MUI /3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah sendiri dan
reasuransi syariah sendiri, objek wakalah bil ujroh sendiri meliputi antara lain. Yang pertama, kegiatan administrasi pengelolaan dana. Lalu yang kedua ada pembiayaan klaim. Maksud saya pembayaran klaim. Yang ketiga, underwriting. Yang keempat itu ada pengelolaan portofolio resiko. Yang kelima itu ada pemasaran. Yang keenam ada investasi. Nah, ada pula rukun dan syaratnya. Akad bil ujroh sendiri, wakalah bil ujroh sendiri. Nah, yang pertama itu al-muwakil, yang artinya orang yang mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya. Syaratnya pemilik sah, orang mukallaf atau mumayyiz. Yang kedua itu ada al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Pertama itu tidak ada bentuk khusus kontrak. Yang kedua ada mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikannya kekuasaan. Ya, maksudnya itu mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Yang ketiga itu ada modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Yang keempat itu adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkannya bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Nah, adapun skema dari asuransi syariah sendiri adalah akad asuransinya adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota yang lain yang terkena musibah. Uang iurannya peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klien peserta yang sedang membutuhkannya. Yang selanjutnya, peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Namun, perusahaan pengelola asuransi bank mendapatkan biaya pengelolaan itu dan bonusnya jika terjadi untung dalam pengelolaan uangnya. Nah, perbedaan asuransi syariah dan konvensional itu, pertama pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang selanjutnya itu ada pengelolaan dana, yang selanjutnya ada pengelolaan risiko, yang selanjutnya kepemilikan dana, yang selanjutnya ketentuan klaim, yang selanjutnya ada kewajiban zakat, yang selanjutnya dana angus, yang selanjutnya ada portofolio investasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya datangnya dari saya pribadi sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.